rindu jemaat Tuhan saja katakan pujiannya. Firman-Mu pelita terang, benar Tuhan, dan kepastian mampukan melewati sangat teruji. Biar jemaat Tuhan katakan firman ditakan menyucikan hati. Menjadikan berkat kehidupan sampai ku menjadi harta kesayangan. Dengan segenap hati kami katakan firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Oh, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Oh, menjadikan berkat kehidupan
kesayanganmu. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Biar api itu tetap menyala-nyala dalam hati kami Tuhan. Karena ketika Engkau mengutus murid-murid-Mu, Engkau sudah memberikan kepada mereka, yaitu Roh Kudus yang berupa api yang ada di atas mereka. Biar hari ini juga api itu menyala kembali, membakar setiap hati kami, membangkitkan semangat kami. Supaya setiap kami Tuhan tidak lagi jatuh di dalam dosa, tidak jatuh di dalam kemalasan dan apatis. Kami akan semangat kembali karena kami tahu bahwa kami adalah pemenang. Dan kami adalah penakluk dari semua masalah yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Roh-Mu ada dalam hidup kami. Firman-Mu juga memberi kekuatan kepada kami. Biar firman-Mu menjadi benih Tuhan yang tumbuh di dalam hati kami. Supaya hati kami boleh berbuah dan menjadi tempat perbendaharaan firman Allah. Menjadi ruang kudus Allah. Menjadi takhta Tuhan. Sehingga segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, masalah, kebimbangan semuanya boleh dikalahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu yang memulihkan, menyembuhkan, memberi kekuatan dan hikmat kepada kami yang sakit, kepada kami yang punya problem, masalah, persoalan dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami. Tuhan, bahkan karir, studi, keuangan kami, Engkau yang pedulikan kami. Firman-Mu tidak kembali sia-sia. Terima kasih Bapa, kami siap membuka hati kami untuk firman-Mu. Supaya benih firman-Mu Tuhan memberikan masa depan, kekuatan kepada kami, kemenangan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara, tetap berdiri. Ya, tetap berdiri. Karena kita setiap minggu harus membacakan 4 karakter Kristus. Dan ini kebetulan kita adalah hari Senin yang kita baca. Minggu depan kita akan membaca 4 karakter Kristus yang hari Selasa. Terus sampai 28 karakter itu ada dalam hidup kita. Ikutin kata-kata saya. Mega Project karakter Kristus hari Senin. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Kenapa kita sukacita? Karena ada pengharapan yang berkobar-kobar. Kita harus bisa bersukacita dan mengucap syukur. Karena iman kita sedang naik. Dan api itu membakar di dalam hati kita. Jikalau api itu padam, kekristenan menjadi seperti kayu yang sudah hangus. Yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Tetapi kalau kayu kita, saudara, walaupun saudara tetap berapi-api, itulah yang namanya arang. Walaupun hitam tetap dia menyala terus. Membakar semua yang ada di atasnya. Apa yang ada di atas kecuali sudah tidak ada lagi. Kita dipanggil Tuhan. Api itu masuk kembali ke surga. Tapi selama kita hidup, apa yang ada di atas kita, masalah, persoalan, apapun problem, penyakit, kita harus saudara berkobar-kobar. Supaya masalah, penyakit, persoalan itu ada di bawah kita, bukan di atas kita. Jujur saja, orang Kristen ini semangatnya itu hanya cuman motivasi saja. Belum sesungguhnya dari roh Tuhan. Kalau dari roh Tuhan kita tidak up down. Tergantung sini kita maju. Nanti ditarik sana kita mundur. Dari sini kita maju. Sebentar di sini bosan. Sebentar di sana semangat. Sebentar di sini semangat. Gak ada selesainya. Semangat atau bosan bukan tergantung dari situasi. Bukan tergantung dari mimbar. Bukan tergantung dari tempat. Bukan tergantung dari pembicara. Itu tergantung dari hatimu yang dipenuhi oleh roh Allah. Amin. Kalau kita itu hanya dipengaruhi mimbar. Kita ini cuma hanya sebentar saja. Cuma seperti orang cuma makan obat gitu aja. Kalau dipengaruhi oleh para pendeta, situasi, kondisi, itu sejenak saja. Tapi api yang membakar dalam hidupmu, itu saudara tidak ditentukan yang mana-mana. Biar kesulitan, biar tantangan, biar penyakit.
kita tetap tidak akan pernah padam. Karena api itu tidak pernah padam. Saudara, api itu akan menyala terus. Untuk apa saudara? Ya, kalau kita itu semangat itu harus ada. Kalau saya lihat orang Kristen jujur saja, jujur tadi pagi juga sedikit saya singgung. Semua semangat, semua yang meluap-luap di gereja itu karena dorongan manusia, situasi, mungkin uang atau materi atau pujian. Tidak ada yang didorong-dorongan oleh Roh Kudus. Oh tapi ditumpangin Pak. Itu cuman karunia-karunia roh yang dilihatkan. Tidak ada buah dalam hatinya. Buah damai itu dari api yang menyala. Buah sukacita itu dari api yang menyala. Kasih itu dari api yang menyala. Kebaikan itu dari api yang menyala. Walaupun dia masalah sulit, dia tetap berbuat baik. Amin. Itu benar. Kalau kasih kita hanya cuma melihat kasihan orang. Bukan karena api yang menyala dalam hatimu. Itu hanya sebentar saja kita akan kecewa. Makanya damai itu sejenak saja kita damai. Begitu ada masalah kita jatuh. Sukacita gak pernah ada. Kecuali dapat kerjaan baru. Sukacita. Proyek baru. Sukacita. Sebentar kita problem turun lagi. Kenapa? Karena api itu dari luar bukan dari dalam. Api dari luar tidak akan pernah baik untuk kita. Api itu dari dalam dirimu sendiri. Makanya hari ini kita harus melihat beberapa firman itu. Dikatakan juga firman itu seperti api yang menghanguskan. Amin. Menghanguskan apa? Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia disuruh menyembah dewa, dia tidak mau. Dia tetap menyembah Tuhan Allah. Sanksinya harus dimasukkan ke dapur api. Api semakin besar, api luar. Tapi api dalam hatinya lebih besar dari api yang di luar. Sehingga ketika dia masuk, dia tidak terbakar karena api yang dari dalam lebih besar daripada api yang di luar. Kekuatan Allah di dalam diri kita lebih besar dari masalah yang kita hadapin. Iman kita jauh lebih besar daripada semua yang ada persoalan di dunia ini. Tapi kalau iman kita ada di bawah persoalan, iman kita ada di bawah penyakit, iman kita ada di bawah situasi, kita tidak akan pernah menjadi Kristen pemenang. Amin. Jadi gereja itu bukan tempat kumpul orang-orang, hanya cuma diberi kebiasaan supaya senang seperti makan makanan enak saja. Tetapi saudara diberi makanan bergizi. Waktu kami kemarin ke NTT. Ada satu dari Korea. Wah 8 kali dia buang-buang air. Tapi dia masih tetap main gitar. Masih tetap berangkat. Terus dikasih obat tetap lagi. Makan lagi, keluar lagi. Makan lagi, keluar lagi. Satu-satunya jalan. Dia dibawa ke rumah sakit. Dikasih infus saja. Yang ada obatnya. Dia menjadi pulih kembali. Amin. Infus itu masuk dalam dirinya. Pulih kembali. Hari ini firman Allah itu lebih daripada infus. Amin. Firman itu lebih daripada air. Dia adalah sumber kehidupan. Yang kita butuhkan hari ini bukan khotbah dari pengkhotbah, bukan situasi yang menarik, bukan atraksi yang hebat di mimbar ini. Tapi yang kita butuhkan adalah firman yang suci, yang hidup. Amin. Yang bisa terobos di dalam hatimu sendiri. Kata Tuhan berkata begini, setiap kali kamu punya masalah, aku selalu buka jalan. Jalannya bagaimana Tuhan? Mujizat. Tapi kita berhenti di mujizat. Aku dapat mujizat. Ini loh mujizat. Mujizat itu bukan tempat engkau berhenti. Mujizat itu adalah jalan. Engkau harus meneruskan perjalananmu. Tapi orang gereja sekarang itu berhenti di tempat mujizat. Oh, dapat mujizat, itu aku mujizat. Saudara, mujizat itu adalah jalan Tuhan. Supaya engkau bisa meneruskan perjalanan hidupmu. Di tengah mungkin ada persoalan lagi. Tuhan bikin lagi mujizat. Bukan berhenti di mujizat. Bukan membanggakan mujizat. Supaya engkau tetap berjalan meneruskan hidupmu. Ini gereja harus kita berubah. Jangan mengejar mujizat. Kita harus berjalan terus. Amin. Jalan buntu selalu ada jalan. Kalau kita mengejar mujizat, kita nggak akan temukan jalan. Kita akan pindah-pindah terus. Kita akan apatis.
Tuhan berkata, aku selalu buka jalan untuk kamu. Sampai hari ini kita bisa duduk tempat ini. Berapa banyak kita lewati jalan yang sulit. Tapi Tuhan selalu tolong walaupun tidak sempurna. Tapi Tuhan katakan sampai akan datang juga. Akulah jalan. Buka jalan untuk kamu. Dan pertanyaannya Tuhan, kapan kamu buka jalan untuk aku masuk dalam hatimu? Kapan kita mau buka jalan untuk firman masuk di dalam hati kita? Kita tutup itu. Jalan itu dengan semua berhala, dengan semua hobi. Lihat aja sepak bola ini. Berapa banyak orang di gereja matanya udah sipit. Para pengkhotbah pendeta-pendeta di gereja kalau usia Piala Dunia ini, shalom saudara, haleluya. Saudara, semangat itu bukan semangat saudara. Itu memaksakan diri. Karena sampai pagi dia nonton sepak bola. Enggak salah juga, senang. Saya itu banyak kesenangan. Tapi saya buang semua kesenangan saya. Supaya tinggal satu kesenangan saya. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kalau kesenanganmu terus kamu ikutin, terlalu banyak nanti kesukaannya. Lebih baik dikurang-kurangin. Jangan ditambah-tambah. Sebagai kesukaan duduk diam di bawah kaki Tuhan itu bertambah-tambah dan damai sejahtera. Luar biasa sekali saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat Markus 11 ayat 20 sampai dengan 26. Ingat, gereja ini ada kursi merah, ada ini. Saudara, ada lampu semuanya. Tujuannya bukan cuma terang. Mengingatkan kita semua. Bahwa kita ini adalah api yang menyala dari Tuhan. Loh, kok bisa api menyala Pak? Bukankah air? Iya ada juga. Kalau hatimu gundah gulana, engkau mulai gak karuan, dia menenangkan. Tetapi api itu terus menggelora. Maka Tuhan katakan apa? Jadilah terang dunia. Terang itu berarti harus ada api. Amin. Kita baca dulu. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Terus Yesus menjawab mereka, bukan berkata, oh iya itu mujizat. Mujizat itu, kita hidup mujizat. Itu kan kita gereja sekarang. Di dunia semua begitu. Begitu ada 3 mujizat, oh gerejanya penuh, ini mujizat. Terus mau cari mujizat. Yesus waktu melihat mujizat terjadi, dia tidak berkatakan mujizat. Tapi dia berkata apa? Percayalah kepada Allah. Amin. Itulah keputusan yang tegas. Gereja harus meninggalkan mujizat walaupun itu ada. Jangan dianggap itu Tuhan. Jangan dia menjadikan berhala. Jangan menjadi tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu adalah percayalah kepada Allah. Mujizat itu cuma jalan. Saya mengalami mujizat itu bukan 1 kali, bukan ratusan kali, ribuan kali. Tapi saya tidak pernah membanggakan itu. Saya anggap itu kebiasaan hidup yang memang selalu berjalan sama Tuhan. Itu berjalan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita bersandar kepada Allah. Iman itu tidak berjalan di kemungkinan. Saudara, iman itu berjalan di jalan yang tidak mungkin. Iman itu berjalan di jalan yang tidak bisa dijalanin. Iman itu berjalan di jalan yang tidak mungkin dan mustahil. Disitulah iman mengubah semuanya. Makanya kalau iman kita nggak kuat, jujur ngomong, seumur hidup kita jadi sama aja. Up down, kerja maju, mundur maju disibuk, meninggalkan Tuhan, sepi, kecewa Tuhan, sana sini minta doa. Saudara, nggak selesai. Kita mau dibimbing sama gereja. Nah kalau pendetanya salah gimana? Firman itulah yang mengajar kita. Terus malah Tuhan mengajar apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Tuhan tidak katakan, oh mujizat, enggak.
Iman harus bangkit, percaya kepada Allah. Amin. Terus, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita banyak minta, tapi ada yang salah. Permintaan kita bisa salah. Kita habiskan buah hawa nafsu kita. Permintaan kita ada yang benar, tapi tidak terjadi. Loh kok aneh ya? Kita lihat satu-satu dulu lah. Tema kita iman yang menjadikan. Iman yang menjadikan, bukan menjanjikan saja. Menjanjikan dan menjadikan. Dan yang menjadikan. Luar biasa sekali. Pertama kita lihat, percayalah kepada Allah. Tidak ada yang lain dalam hidup kita. Jangan percaya kepada mujizat, jangan percaya hanya karena kuasa Tuhan yang ada pada pendeta. Kuasa itu juga ada pada diri kita setiap orang. Amin. Ketika engkau berdoa, percayalah kalau kamu sudah menerimanya. Itu imanmu. Jangan tunggu pendeta. Di gereja sini, saudara, pendeta itu bukan induk, terus saudara menyusu di sini. Pendeta di tempat ini, saudara, membawa engkau kembali kepada gembalamu, Yesus Kristus. Gembala di tempat ini adalah gembala, tapi bukan membawa dirinya yang hebat. Tapi dia memperkenalkan Tuhan, gembala yang agung. Karena saya juga harus pergi ke tempat dia, ngapain saudara pergi ke saya? Amin. Setiap masalahmu saya ajar di tempat ini supaya engkau pergi ke Tuhan. Supaya kita belajar dewasa, punya hubungan dengan Allah. Jangan dikerdilkan oleh tampang, kuasa, mujizat, kedudukan dari seorang pengkhotbah yang hebat, ganteng, mungkin yang tidak karuan lah, saya tidak tahu. Iman itu bicara kepada sesuatu ke depan. Kalau kamu punya iman, pasti punya pengharapan, pasti punya semangat hidup. Pasti kreatif. Karena yakin, kalau orang apatis, pesimis, datang di gereja, datang kerjaan, datang apa, susah Kak Isa. Sudah jalan aja, gak bisa. Kita bukan tipe orang seperti itu. Kita ini tipenya, saudara, tipenya mengubah keadaan yang sulit menjadi baik. Kenapa? Karena Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Berarti dalam kesulitan yang tidak baik dia jadikan baik. Bekerja kepada siapa? Kepada dirimu dan saya. Jadi jangan cuma cari yang enak, cari yang gak mau repot. Carilah yang repot-repot. Tapi jangan repotin orang. Betul saudara? Artinya pekerjaan Tuhan yang paling berat jangan ditinggalkan. Ambil itu kalau kamu punya iman. Amin. Ketika orang tidak kuat angkat batu. Ketika orang tidak kuat angkat semua beban di gereja. Bilang, aku yang angkat beban. Saudara. Sedangkan orang yang setiap hari latihan fitness, badannya gede semua. Saudara, badannya gede, angkat ini kuat, kita mungkin tidak kuat. Tapi begitu kena utang 5 juta, udah kelengar-kelengar masuk rumah sakit ICU. Itu makanya bedanya iman dengan kekuatan fisik itu beda. Makanya kita lihat Yusuf, dia dapat sebuah visi dari Allah. 11 bintang, bulan dan matahari. Dan juga ada berkas-berkas kandung. Ketika dia melihat visi itu, dia bicara kepada papanya. Papanya bilang, hush, masa papa ini matahari, mama bulan tuh tunduk sama kamu. Hati-hati. Pak, aku gak nyuruh tunduk, Pak. Cuma aku lihat. Amin. Ke depan itu, Pak. Terus ada kakak-kakaknya, his, kamu, masa kami semua seperti itu? Aku tidak nyuruh kamu, aku lihat. Itu visi itu lihat ke depan. Amin. Yang belum jadi, yang tidak mungkin, yang kita tidak tahu. Makanya kalau doa yang salah itu adalah doa yang memberitahu Tuhan. Kok diam semua ini? Tuhan, hambamu sakit susah, kurang duit, ditinggal orang, punya masalah. Nggak usah memberitahu.
Makanya doamu gak terjawab. Karena sebelum kau berdoa, Tuhan tahu segala kebutuhanmu. Jadi doanya bagaimana? Beritahu dirimu supaya engkau harus percaya kepada Tuhan Allahmu. Amin. Makanya banyak saya lihat doanya semua orang ingin memberitahu Tuhan. Tuhan, tahu nggak tanggal sekian ada demo, Tuhan kau jaga lindungi. Kau usah beritahu. Amin. Dia tahu semuanya. Beritahu dirimu harus percaya kepada Tuhan Allahmu. Gak gampang saudara. Dimanapun juga kalau engkau percaya, banyak pendeta berkata begini. Walaupun 1000 orang depan di samping kiriku, saya jarang ngomong begitu. Walaupun 10.000 di sebelah kananku, tidak akan menimpa aku. Begitu ketemu demo pelayanan, aku gak jalan dulu deh. Saya tidak pernah ngomong gitu. Saya juga tidak melawan demo. Karena saya tahu jalan Tuhan suruh mana, saya jalan aja. Yang penting Tuhan suruh, bukan emosi saya. Amin. Itu yang penting, hidup itu berjalan sama Tuhan paling gampang. Sedemikian Yusuf, gambarnya dulu deh. Lihat gambar lebih seger daripada lihat saya. Mana gambarnya kok hilang? Nah, dia sedang tidur, bermimpilah dia 11 bintang, bulan dan matahari. Oh kalau gitu kita suka tidur Pak, bertobat. Loh kenapa? Oh dia ini tidur ini, sama saudara lihat dia jaga itu gembala domba-dombanya semua. Bukan tidur-tidur terus. Orang yang kerja capek tidur itu pasti visinya dapat pekerjaan baru. Kalau diam semua. Tapi orang yang tidak kerja tidur terus dapat visi, mimpinya itu visinya itu mati. Gak ada yang dikerjain. Makanya di gereja itu mesti kreatif. Di gereja itu mesti kreatif, inovatif. Allahmu itu Allah yang kreatif. Amin. Jadi mesti kreatif. Jangan nunggu apa, harus kreatif, yakinlah dengan Tuhan. Jangan cuma diam-diam pesimis lagi. Nah saudara kalau kita lihat cerita ini sangat bagus sekali. Yusuf ini. Saya lihat cerita ini sederhana, saya tidak cerita yang lain ya. Cuma ini. Yusuf dapat mimpi bukan? Dapat visi dari Tuhan bukan? Apa yang dia dapat? Penderitaan. Aniaya. Saya punya visi dari Tuhan, Pak, kok tambah susah ya? Jalan Tuhan itu di jalan yang mustahil menjadi tidak mustahil, nak. Kalau kamu mendapat visi Tuhan, jalannya sederhana, gampang, itu bukan visi. Itu visum. Saudara, lain. Jadi jangan jadi orang Kristen kolokan. Jangan jadi orang manja, gitu loh. Masalah itu adalah satu pelajaran permainan orang-orang beriman sehari-hari. Gitu. Tapi jangan cari masalah. Masalah itu seperti angin. Gitu loh. Kok seperti angin Pak? Karena kita ingin main layang-layang. Imanmu seperti layang-layang supaya tinggi membutuhkan angin. Kalau tidak angin tidak ada layang-layang naik ke atas. Kalau tidak ada masalah imanmu tidak akan pernah bertumbuh. Jadi jangan kalah dengan masalah. Amin. Harus bangkitkan hidupmu. Kita ini lahir dari Tuhan Yesus. Orang Israel lahir dari Abraham secara fisik. Tapi punya iman, tapi imannya sudah tidak lagi kepada Tuhan, tapi ke Taurat. Tapi kita lahir dari Abraham secara iman, bukan fisik. Dan kita dilahirkan oleh darah Yesus. Dan roh Allah dalam hidup kita. Dia anak-anak perjanjian. Oh hebat. Kita anak-anak Allah. Beda jauh. Oh diam semua. Sorry. Dari sini orang yang suka mengagungkan Israel Pak. Yahudi Pak. Kaya dia menghebat. Kita sih emang bodoh. Bodohlah seumur hidupmu. Dia anak perjanjian. Janjinya Allah kepada Abraham. Kita bukan anak perjanjian. Kita anak-anak Allah. Roh Allah ada di dalam diri kita. Yesus di dalam diri kita. Amin. Itu beda. Jadi jangan pasif lagi. Gitu loh. Kalau mereka bisa berhasil, kita berhasil. Saya lihat orang-orang Kristen ini dijajah oleh pandangannya sendiri. Terlalu mengagungkan orang-orang luar. Coba saudara lihat. Kalau ada pendeta, rambutnya kuning, matanya biru.
Ya, bahasanya kalau manggil Yesus gak pakai Yesus. Jesus in the name of Jesus. Haleluya. Langsung hati gue berkobar-kobar. Hebat. Dari surga saudara. Keliru. Saudara, sama semua. Makanya sekali-sekali saya mau pakai. Mau cat rambut kuning. Mau pakai softland biru. Saya mau pasang cambang di sini. Supaya kelihatan, memang hebat. Ada juga pendeta yang kelihatan di bawah, rambutnya dicat putih semua. Putih semua. Kelihatannya sudah lanjut usia. Salah saudara, Yesus mati umur 33. Kenapa tidak 45? Kenapa tidak umur 66? Kalau ketemu Yesus umur 66 besok dia, anakku. Walaupun dia Allah. Oh, Yesus umur 33. Untuk menunjukkan orang Kristen itu harus senantiasa ikut Yesus. Umur berapapun dia harus tetap kuat. Amin. Karena Yesus ada dalam dirimu umur 33. Bukan umur 70. Kok diam semuanya, terusin aja deh. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Ada nggak gambar kedua apa ya? Ya, Yusuf setelah menerima visi dari Allah, dia akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Kemudian dibatalkan, dimasukkan sumur supaya mati. Batal lagi, dijual kepada orang-orang Bani sana. Dia jadi budak, diikat, dijual belikan. Gara-gara visi. Pindah negara, pindah kota, pindah suku. Hidupnya sangat susah. Kerja keras terus. Sebagai budak. Tidak punya hak. Akhirnya dia diangkat di Potifar. Di Potifar. Dia sudah bagus difitnah. Masuk penjara. Menurut saya sekitar sudah 15 tahun. Sejak dia dapat visi mungkin sampai di sini sekitar 10 tahun lebih. Bayangan dapat visi umur 17 anggap begitu. Sampai umur 24-25 hidupnya menderita 18 sampai 25. Orang dicinta Tuhan, orang dikasih visi Tuhan, orang disayang Tuhan, orang yang diangkat Tuhan, tapi tetap masuk seperti ini. Kalau saya sudah 14 tahun, kalau saudara sudah 14 tahun ikut visi katanya diangkat, lah kok masuk penjara. Terus kalau ada orang yang datang, Pak, aku mimpi dari Tuhan, Pak. Mimpi apa? Bulan, stop. 15 tahun aku mimpi dari Tuhan. Enggak jadi. Enggak usah ngomong visi lagi lah. Kalau kita jadi seperti itu mungkin. Tapi apa kata Yusuf? Ketika dia masuk penjara. Dia tidak menyesal. Perhatikan ini yang bagus. Juru minum datang masuk penjara. Aku Yusuf, aku juru minum. Juru minum, iya. Besok datang, aku mimpi loh. Gini, kamu akan keluar dari penjara jadi juru minum lagi. Kalau jadi juru minum ingat aku ya. Dia tidak katakan demikian. Juru minum datang. Aku mimpi. Gak usah percaya lagi. Aku visi 15 tahun. Gak jadi. Gak usah ngomong itu lagi. Dia tetap percaya visinya. Walaupun dia belum berhasil melihat visi itu jadi. Malah visinya orang. Dia ngomong gak lama lagi kamu keluar. Tapi dia belum keluar. Juru roti datang, mimpi. Sebentar lagi kamu akan keluar digantung mati. Dia masih percaya visinya. Walaupun dia tidak melihat visi itu terjadi dalam hidupnya. Kalau saudara bagaimana? Tuhan janji kepada kamu. Dan belum jadi. Terus Tuhan janji kepada orang lain. Terus kamu, Tuhan janji sama kamu. Percaya. Yakin jadi. Belum tentu kamu mampu. Ketika Tuhan janji sama kamu 20 tahun kok gak jadi. Orang datang, aku dikasih tahu Tuhan janji sama aku. Gak usah dipikirlah. Belum tentu. Tapi Yusuf tidak. Dia hidup di dalam visi. Dia hidup di dalam percaya Allah. Dia bukan hidup oleh karena kondisi keadaan. Dia hidup di dalam imannya. Yang tegak kepada Allah. Bukan bengkok. Itulah orang-orang yang akan berhasil dari kemudian. Maka apa yang
berhasil semuanya digantung kembali. Suatu hari pun dia dipanggil dan dia menjadi orang besar. Menjadi orang besar. Visi itu terjadi. Semakin besar visi itu, perjalanan yang harus dilewati semakin sukar. Mau lihat dari tempat yang tinggi, lihat ke bawah, pemandangan indah, harus melewati gunung dan mendaki lebih jauh. Dan kita penakluk itu, berjalanlah dengan visimu, dengan imanmu. Dari masalah kecil kau harus taklukkan, dari persoalan kecil kau harus taklukkan. Dari harapan tidak ada menjadi harapan, dari apatis menjadi orang yang aktif, yang percaya, yang proaktif. Perusahaan saudara mungkin usahamu tidak bagus, tetap percaya, kreatif, pasti ada, tidak mungkin tidak. Ada banyak hal saya tidak cerita soal itu, kita lihat terus. Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi namanya penghibur itu kita dalam kesukaran, dalam pengharapan, dalam kesulitan, dalam tantangan. Tapi terus dihibur, ada kekuatan dari dalam. Jangan waktu sulit saudara pergi ke tempat lain untuk terhibur oleh kondisi, oleh biskup. Jangan. Karena itu akan mengalihkan dari Roh Kudus kepada dunia. Tapi kalau engkau tetap bertahan walaupun engkau tidak melihat apa-apa, engkau percaya. Seperti Hizkia ketika dikepung atau diancam mau dihancurkan negaranya. Pakai surat dari negara lain dikirim kepada dia. Dia tidak melihat tentaranya yang banyak. Ayo kita kuat, tidak. Dia menghadap ke tembok yang putih yang tidak ada apa-apanya. Dia berkata, Tuhan ini surat. Dan Tuhan perhatikan. Berarti besok bawa surat utang bank ke Tuhan. Bukan soal itu. Bawa hatimu kepada Tuhan. Itu paling penting dalam hidup itu. Tetapi penghibur dari Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dari kesulitan bisa kita survive. Dari kita jatuh bisa naik ke atas. Dia akan ajarkan. Amin. Termasuk juga mengajar bagaimana kita supaya tetap on fire. Dan di dalam iman. Juga kepada ajaran Yesus. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan. Ajaran Yesus. Back to Jesus teaching. Dan karakter Kristus harus ada. Kalau tidak, tidak mungkin. Soalnya dikasih Tuhan. Gereja ini. Saya ini. Teman-teman ini. Pelayanan. Dari misi NTT. Akhirnya ke persekutuan pengusaha. Sampai 120 chapter lebih. Sekarang saya sudah tidak masuk di situ berapa saya tidak tahu. Sampai akhirnya gereja 62, sekarang jadi 47 karena COVID. Semua ini lahir. Dari api. Dari api. Api apa itu? Suatu hari kami ada persekutuan doa. Setiap hari Senin sampai Sabtu persekutuan terus. Yang datang 120-150 orang. Rumah itu gak cukup sampai duduk patah sampai di luar semua. Mujizat terjadi. Saudara tahu, ketika mujizat terjadi banyak pendeta datang kaget semuanya. Apa yang terjadi? Beberapa pemimpin pendeta itu mulai ini pengikut yang bagus. Kaya, perumahan mewah, orang yang on fire. Diambillah persekutuan itu. Saya gak masalah. Saya disuruh Tuhan minggir, saya minggir. Saya ketemu orang yang ikut saya dari 120. Yang ikut saya antara 11 sampai 14 orang. Saya bilang, kita kehilangan persekutuan, kita sekarang pelayanan di satu persekutuan yang ke seluruh dunia. Bukan di rumah. 11 orang, 14 orang maju ke depan. Panggil teman saya dari persekutuan pengusaha full gospel, panggil. Kami akan masuk di persekutuan full gospel. Target kami bukan cuma bicara kita persekutu. Tapi kita akan rubah. Kita semua orang lagi susah, utang banyak. Tapi kami semangat. Kami bukan punya duit.
Kami ditagih utang, bank overdraft. Saudara, tapi kami akan mengubah. Kalau kami mengubah berarti kami ini ada Tuhan yang bisa mengubah semuanya. Termasuk masa depan kami. Itu prinsip. Tanya teman saya yang dulu sulit-sulit itu semua. Ini juga ada satu ini di sini. Ada istrinya juga, itu saksi hidup dia. Bagaimana? Itu 2 orang itu belakang itu. Nomor 2 itu. Saksi hidup itu. Loh, saksi hidup betul. Kita kumpul utang banyak. Gitu loh. Gak berani ngomong utang, memang semua utang. Tapi kami maju. Kita bikin seluruh Indonesia. Maju semua. 11-14 orang saya lupa. Saya berdoa. Waktu saya berdoa, Tuhan. Masalah banyak. Tuhan. Siap. Saya melihat setiap teman saya ada apinya. Betul. Ada api itu. Saya kasih tahu api itu. Kalau kami bukan kekuatan kami. Kami punya iman. Tapi api yang menggerakkan kami terus. Saudara, ditiup angin tetap goyang. Tetap tidak akan padam. Karena api itu dilindungi oleh firman Allah. Gak ada orang yang bisa ngelawan firman Allah. Gak ada satupun di dunia kekuatan yang bisa mengalahkan firman Allah. Dan api yang ada di dalam diri kami itu dilindungi oleh firman Allah. Nyala. Setelah berdoa amin, aku saya lihat ada api kamu. Orang biasa, bukan pengkhotbah. Dalam 3 tahun, 1998 sampai 2003, 4,5 tahun. Kami buka persekutuan pengusaha 120. Sampai di Sydney, sampai di mana. Kami bukan orang lebih uang. Kami kekurangan. Kami masih mengundang orang-orang bayar makanan. Masih urunan bayar makanan. Sama-sama garuk kepala. Kartu kredit sudah mentok semuanya. Ini saya cerita jujur. Makanya orang-orang yang dari Pak Hendri itu dari narkoba. Betul kan saudara? Dari pendeta. Gitu. Tapi kalau sekarang saudara punya uang banyak. Terus masih cari uang yang susah, tenggelam. Gitu. Dari pengusaha bukan jadi pendeta, jadi narkoba lama-lama. Kenapa? Karena kita cuma memikirkan materi. Kita lupa kepada Allah. Api itu tetap menyala. Makanya gereja ini gak bisa. Saya kemarin khotbah di Bali. Kamis, Jumat. Altar call. Minggu 2 kali altar call. Rebo Kamis kemarin altar call. Saudara. Saya bicara api. Amin. Api itu menyambar. Api itu saudara, dia kelihatan goyangnya. Tapi kalau saya berkata, apiku tetap menyala. Tidak goyang, tidak pernah goyang. Ya saya kasih tahu, ya enggak lebih daripada Monas. Enggak perlu diagung-agungkan. Makanya saya ingatkan saudara di tempat ini. Engkau di tempat ini, engkau adalah api-api yang menyambar itu. Setiap temanmu yang tidak punya semangat yang sudah padam, ketika dekat sama kamu, pasti menyala. Kalau saya dekat sama orang di samping saya, ingin madamkan, oh ini berarti pemadam kebakaran dia ini. Gitu loh. Ini cocoknya kerja di tempat situ loh. Bukan kerja di gereja. Betul gak saudara? Duduk sama saya, mati Pak kita. Percaya, percaya Pak. Rasanya ya gini. Jangan jadi petugas gereja. Saya tawarkan petugas pemadam kebakaran kamu. Itu memang sudah umum. Kita lihat dulu firman Allah terus. Yaitu kedua, percaya jangan bimbang. Kata firman Allah, percaya jangan bimbang. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 113. Orang yang bimbang hati, ku benci. Tetapi Tauratmu ku cintai. Bayangkan, orang yang bimbang gak disukai. Mungkin disukai orang lain, tapi saya gak suka. Kita bimbang, tentukan kiri atau kanan. Tidak boleh ikut-ikutan. Kalau mau ikut mamon-mamon, ikut Tuhan-Tuhan. Kalau mamon tidak bisa menolong kamu satu hari, kamu kembali ke Tuhan. Amin. Makanya pilih salah satu, gak usah takut. Gitu loh. Makanya dikatakan orang bimbang hatinya ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Roma 4 ayat 20.
Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham umur 75. Baru umur 100 punya anak. Bukan diperlemah, bimbang oleh ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya. Sulitnya minta ampun. Janji Tuhan belum terbukti. Kalau kita usaha sih masih kecil lah. Saudara, usaha itu masih selalu ada lah. Asal kamu rajin, gak usah percaya Tuhan pun, orang rajin pun diberkati Tuhan. Tapi kalau di gereja, sudah gak rajin kerja, gak rajin doa, gak rajin di gereja, mau jadi apa? Salah semua. Makanya kalau kita lihat gambarnya dulu deh. Gambar kedua ya. Oh betul. Faith and trust. Faith and trust. Dia akan melompat dari tebing satu ke tebing yang lain. Dari satu masalah kepada satu keberhasilan. Masalah menuju keberhasilan. Ujungnya tetap kita menang. Katakan amin dulu. Sesulit apapun juga di depanmu, ujung-ujungnya kita tetap pemenang. Katakan sama teman kiri kananmu, akhirnya toh tetap kita menang. Amin. Akhirnya tetap kita menang. Buat apa kita putus asa? Buat apa kita patah semangat? Buat apa kita mengeluh? Ayo kita jalani sayang. Amin. Kita hadapi kesukaran lah. Kita hadapi tantangan itulah. Itu memang makanan iman kita sehari-hari. Bukan makananku. Makananku tidak kuat tapi imanku itu butuh makanan masalah seperti ini. Amin. Saudara tahu Daud itu tidak membutuhkan Goliat. Karena dia tidak kuat melawannya. Tapi imannya membutuhkan Goliat. Halo? Kita nggak membutuhkan masalah Pak, kita takut. Tapi imanmu itu membutuhkan itu. Itu pupuknya untuk imanmu. Kita memang takut dengan masalah. Tapi orang beriman, dia takut tapi iman yang membuat dia kuat. Terus apa artinya faith and trust Pak? Faith itu percaya. Iman, trust itu mempercayakan diri kepada Allah. Oke. Saudara punya iman gak? Punya. Kalau gak punya iman gak ke gereja. Betul kan? Semua orang yang di gereja itu orang beriman. Kalau gak beriman gak ke gereja. Tapi tidak semua orang beriman itu percaya dirinya kepada Allah. Dia ke gereja, dia sungguh-sungguh. Dia tidak pernah percaya dengan doanya. Dia tidak percaya dengan masa depannya. Sehingga dia menggantungkan nasibnya kepada temannya. Dia mulai menipu kiri kanan. Dia mulai memikirkan masa depannya sendiri. Dia mulai belajar pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Walaupun tetap tubuhnya ada di gereja. Tapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Saudara percaya di gereja saya tahu. Saudara orang beriman saya tahu. Semua dunia ini semua orang beriman yang di gereja. Tapi tidak semua orang percaya di dalam doanya. Tinggal kamu bagaimana hari ini. Sayang engkau sudah punya iman. Iman harus bekerja. Tapi engkau tidak pernah percaya dengan janji Allah. Engkau tidak percaya. Itu persoalannya. Akhirnya doanya gak naik terus. Karena gak percaya. Itu sudah gak usah diomong. Yang terakhir. Ya, percaya kalau kamu berdoa, percayalah. Dan bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Amin. Aminnya kok lemes? Aminnya kok dipaksa? Ini soalnya terakhir, jadi kalau saya khotbah, ya ini forum yang bentuk saya yang standar begini. Tapi kalau KKR, jangan saudara lihat saya lagi. Saya jadi lupa dengan diri saya. Bukan berarti gila, bukan. Saya sudah terbawa api itu menyala kemana saya gak pusing. Sampai jas saya lempar, jas mahal saya injak saudara. Saudara, setelah injak pulang, waduh, drag clean lagi nih.
Itu kan saya ceritain loh. Waktu Yesus berjalan, apa yang dilakukannya? Keledai itu mau dinaikin, itu ngulang sedikit lah. Tapi orang lepas jaketnya, saya tidak mau kali ini. Yang di situ mau di Bali. No. Dia lepas, dia Hosana. Orang kalau ngomong Hosana, memberi jalan sama Tuhan, hidupnya itu harus dijadikan alas kaki Tuhan. Lu kok diam semua ini? Kalau kau berkata Hosana, dirimu harus dibawa. Tuhan harus jalan di jalan hidupmu. Saya lempar itu sebagai kesaksian. Tapi intinya begini, bahwa kalau kita berdoa, apapun hidup kita, saya ambil shot aja. Saya berdoa untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Ceritanya panjang. Saya harus menjadi bagian dari jawaban doa saya sendiri. Saya bukan penjawab doa saya. Saya menjadi bagian dari jawaban doa. Masih belum nyambung. Gini-gini belum tentu ngerti lah. Tuhan ampunilah aku. Dosaku yang begitu banyak. Tuhan ampuni gak? Tuhan ampuni gak? Orang Kristen pasti yakin, oh Tuhan selalu murah hati ngampuni. Tapi dia tidak menjadi bagian dari jawaban doanya. Dia tidak bisa mengampuni orang lain. Makanya dia minta ampun sama Tuhan. Aku ampuni nak. Tidak turun pengampunannya. Padahal sudah turun. Penghambat adalah dirimu. Tidak menjadi bagian dari jawaban doamu sendiri. Bisa paham gak? Allah selalu, makanya orang Kristen berkata, Allah itu baik, Allah itu murah, kita minta ampun, diampuni. Dia tidak akan dapat apa-apa di gereja. Dia cuma menyalahkan kepada Allah yang suruh kerja. Dia lupa, dia ada bagian dari Allah yang dalam hidupnya. Saudara mau kaya, saudara mau kerja. Saudara berdoa, Tuhan buat aku mampu, supaya aku bisa berhasil. Kalau malas tidak mungkin bisa. Kalau engkau berdoa, engkau harus menjadi bagian dari jawaban doamu sendiri. Amin. Itu yang penting. Makanya saya ingin banyak sekali saudara. Kalau kita melihat, saudara berkata apa? Carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu. Maka semua ditambahkan kepadamu. Allah sudah menyiapkan hartanya besar. Sebelum kau minta, dia sudah siapkan. Tapi engkau menjadi bagian dari jawaban doamu. Carilah kerajaan surga kebenaran lebih dulu. Semua ditambahkan kepadamu. Jadi ingat saudara, kita adalah pelaku firman. Kita bukan pendoa biasa. Bahkan di gereja banyak macam, kita pendoa bukan salah. Pelaku firman itu pendoa juga bagian dari jawaban doanya dia sendiri. Kita jangan cuma ngambil satu pihak, satu sisi aja. Amin. Setuju enggak? Lihat kiri kananmu. Kasih tahu. Kamu bagian dari jawaban doamu sendiri. Jangan minta pendeta terus doain kamu. Amin. Kalau engkau berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Berarti kamu berdoa, kamu menjadi bagian dari jawaban doamu sendiri. Bahwa Allah pasti memberi dan engkau harus menjadi bagiannya. Aku telah menerima walaupun belum ada. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Kalau enggak gitu enggak jadi Pak. Tepuk tangannya sudah tidak kuat, sudah berakhir berarti. Ya sudah, mari kita bagi berdiri, tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Ingat Roh Kudus selalu menghibur, menolong kita. Dia mengubah semuanya menjadi baik. Suka duka semuanya. Ada Roh Allah. Saya ingin gereja ini nanti ditulis. Days of fire. Setiap hari adalah api. Every day is fire. On fire. Amin. Every Sunday sleep. Salah. Kalau kerja semangatnya tinggi. Kalau di gereja jalannya pelan. Kenapa? Kok jalannya pelan kamu ke gereja? Kata Tuhan, hati-hatilah kalau kamu berjalan. Luar biasa. Firman-Nya pintar sekali saudara. Ayo mari kita duduk, ketika pujikan pujian Roh Kudus penghibur. Roh Kudus penghibur dan angkat tanganmu. Dia ada di dalam dirimu. Tidak jauh. Apa yang kamu takutkan hari ini? Dia selalu
lalu mengubah duka cita menjadi sukacita. Jangan tenggelam dalam duka cita terus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dia ada di tempatmu di mana kau berdiri. Ya Tuhan, aku percaya. Aku mengangkat tanganku hari ini. Oh haleluya, haleluya, glory. Aku tidak ditentukan oleh kondisi ruangan tempat, mimbar sekalipun. Aku pengubah, penakluk pemenang. Imanku membutuhkan pergumulan. Pergumulan adalah makanan imanku. Masalah adalah makanan imanku. Pupuk bagi imanku. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kau sucikan kami semua. Haleluya, haleluya. Glory. Lompat dari tebing satu ke tempat keberhasilan. Dari masalah satu melompat ke tempat pemenang. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih memberkati kami semua di tempat ini. Tak takut, ada di dalamku. Padukanku menjadi sukacitaku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Ada di mana? Di hati. Kau hadir di hati. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Hai kamu yang lemah, hai kau yang bimbang, dan kau yang patah semangat, dan kau yang sudah padam. Engkau terlalu melihat banyak masalah dalam hidupmu. Engkau melihat banyak hal yang tidak engkau sukai. Engkau tidak tahan melihat hal itu. Engkau ingin mencari apa yang kau inginkan, supaya engkau senang. Apa yang kau cari supaya engkau senang, itu adalah untuk dirimu, bukan untuk Tuhan. Orang kalau melayani orang menjadi berkat, dia tidak mencari kesukaannya, tapi dia meninggalkan kesukaannya, sehingga dia bisa melayani dengan baik. Dia meninggalkan segala berhalanya, supaya dia bisa melayani dengan baik. Hari ini, jika engkau tenggelam dalam masalahmu, dalam penyakitmu, dan persoalanmu, engkau jatuh bangun selama 20 tahun ikut Tuhan. Di mana imanmu? Aku percaya tidak seperti itu. Engkau lahir dari api. Api terus menyala. Api itu menyala. Tadi ibadah pertama, waktu saya berdoa, saya sempat melihat, percaya tidak percaya nggak masalah. Saya masih sempat melihat, ada di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka, mulai ada api yang mulai menyala. Dan saya ingin juga ibadah kedua ini, semuanya membuka hatinya. Dalam nama Yesus, buka hatimu, biar api itu menyambar kembali. Tuhan, kembali nyalakan apimu dalam hati kami. Biar kami boleh melihat api itu kembali menyala. Memberkati kami semuanya. Biar api itu semakin membesar. Biar api itu semakin membesar dan menyala terus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih supaya kami tetap on fire. Every day on fire. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau kalah dengan persoalan penyakit, gangguan, kekecewaan situasi. Kami ada conqueror, kami penakluk. Tuhan, kami akan mengubah semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena imanmu itu di situ Tuhan, yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Karena kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja kami melayani dan semua melayani,
dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing the Spirit atau BES. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Engkau menerima sebagaimana persembahan Abel. Tuhan memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami semua. Sampai kepada anak cucu kami, kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat, untuk menerima kesembuhan, untuk menerima mujizat itu terlalu mudah. Tapi kerap kali kita tidak tahan uji, menjadi sibuk, kikir, sombong. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali. Menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa diam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum duduk ngomong kena, aku sudah melihat api itu menyala di dalam dirimu. Kasih tahu kiri kanan. Aku sudah melihat api itu menyala dalam dirimu. Yakin itu pasti jadi. Tuhan Yesus memberkati. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are good, say. You are